Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah cara yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam berdoa kita mengucapkan syukur, meminta ampunan, serta memohon hal-hal yang baik untuk di dunia maupun di akhirat. Ada waktu-waktu mustajab dalam berdoa, salah satunya saat sujud terakhir di setiap sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim berikut. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepadanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu." Hadis riwayat Muslim nomor 479. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 3 doa sujud terakhir beserta keutamaannya. Yang pertama yaitu doa pertama, meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Yang kedua dan doa kedua, meminta agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak. Bertaubat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertaubat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat dengan membaca doa berikut ini. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, yang artinya, ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga dan doa ketiga yaitu meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seseorang yang awalnya rajin beribadah, kemudian keimanannya menjadi goyah hingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa berikut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, yang artinya, ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini keutamaan membaca 3 doa di sujud terakhir. Membaca 3 doa di sujud terakhir memiliki beberapa keutamaan seperti berikut. Yang pertama yaitu waktu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Yang kedua yaitu waktu terkabulnya doa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepadanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu." Hadis riwayat Muslim nomor 479. Yang ketiga yaitu anjuran Rasul. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Doa apakah yang paling didengar atau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Doa di tengah malam atau akhir malam dan di ujung akhir salat-salat 5 waktu yang wajib." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 9936 dan An-Nasa'i 6 atau 32. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Yang keempat yaitu waktu paling khusyuk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Allah menjadikan qurratul ain, penyejuk hati atau penghibur jiwa, bagiku pada waktu aku melaksanakan sholat." Hadis riwayat Ahmad nomor 3 ayat 128 dan An-Nasa'i nomor 7 ayat 61. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Itulah tadi keutamaan beserta 3 doa yang dapat orang tua terapkan dan ajarkan ke anak sejak dini. Sebab saat di usia pertumbuhan, anak-anak mudah dalam menghafal dan meniru. Ini adalah waktu yang pas untuk mengajarkan 3 doa tersebut agar nantinya anak sudah hafal dan terbiasa selalu membaca ketiga doa pada sujud terakhirnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai orang tua kita harus mendoakan anak kita setiap waktu. Selanjutnya kami akan membahas cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mendoakan anaknya. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, ataupun sujud terakhir di setiap sholat. Karenanya hendaklah dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak berdoa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa di dalamnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam solat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang Maha Hidup. Yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Dan ketiga Birahmatika astaghith, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 3 kata ini selalu dibaca Rasulullah SAW saat sujud dalam solat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang Anda inginkan untuk anak sendiri. Doanya boleh dalam bahasa apa saja.
Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan solat. Pada saat akan sujud terakhir, diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud. Disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya, lanjutkan solat sampai selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah cara mendoakan anak kita saat sujud terakhir. Dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkanlah terus-menerus sampai doa terkabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.